Baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar kalian? Sehat? Sehat. Sudah makan? Sudah. Minum? Sudah. Hanya kalian? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita meminta Tuhan untuk sama-sama dalam kita punya pelajaran. Untuk itu, Bapak minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman semua, jadi kita belajar. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa yang ada di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Baik, jadi hari ini saya akan belajar mengenai kesetimbangan benda tegak. Kesetimbangan benda tegak. Namun sebelum kita belajar, kita harus lihat dulu tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Baik, tujuan yang pertama, kalian dapat menyimpulkan konsep kesetimbangan benda tegak. Itu tujuan yang pertama. Terus tujuan yang kedua itu membuat karya yang menerapkan konsep dari benda. Dan yang berikut mempresentasikan hasil percobaan tentang kesetimbangan benda. Itu tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Baik, Bapak akan menyampaikan 3 buah gambar. Silakan diamati gambar yang Bapak tampilkan. Kira-kira dari gambar tersebut, Bang. Ya, silakan. Kesetimbangan adalah keadaan tidak bertahan tetap. Ya, baik. Jadi dari gambar yang Bapak tampilkan, ada 3 buah gambar. Ada permainan bola cungkit, angkat besi, dan olahraga kesetimbangan. Ya, dari keseimbangan itu ada keadaan tidak bergerak atau keadaan bergerak dengan kecepatannya. Yang berikut, itu kesetimbangan. Kalau begitu, apa itu benda tegak? Benda tegak adalah benda yang tidak berubah bentuknya karena pengaruh gaya dari luar. Ya, baik. Jadi benda tegak. Tadi kita sudah bicara mengenai kesetimbangan. Sekarang kita lihat adalah benda tegak. Jadi benda tegak itu benda yang tidak berubah bentuk seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Karena pengaruh gaya dari luar. Dari dia punya contohnya, ada yang bisa bantu Bapak? Ya, silakan. Contohnya seperti orang yang memikul keranjang dan gantungan ayunan berkicau. Baik, terima kasih. Jadi penerapan dari kesetimbangan. Yang berikut, kita sudah berbicara mengenai kesetimbangan, kita sudah lihat benda tegak. Kira-kira kesetimbangan benda tegak itu seperti apa? Tegak adalah kondisi di mana momentum benda tegak sama dengan nol. Artinya jika awal benda tegak tersebut diam, maka ia akan tetap diam. Namun jika awalnya benda tegak tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, maka ia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Ya, baik. Jadi itu adalah pengertian dari kesetimbangan benda tegak. Baik, yang berikut kesetimbangan benda tegak. Ini kita bedakan menjadi 2. Jadi kesetimbangan dari benda tegak itu kita bedakan menjadi 2. Kira-kira kalian bisa bantu Bapak jawab? Yang pertama itu apa? Silakan. Yang pertama adalah kesetimbangan partikel, yang kedua adalah kesetimbangan benda. Ya, jadi kesetimbangan benda tegak itu ada 2. Yang pertama kesetimbangan partikel dan kesetimbangan benda. Yang berikut kesetimbangan partikel, yaitu ukuran atau bentuk kecil
dari sebuah benda. Jadi misalnya partikel tersebut itu kita gambarkan berupa titik. Partikel tersebut dikatakan setimbang itu jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0. Yang jika kita tulis dalam bentuk persamaan, sigma F sama dengan 0. Ada erat kaitannya dengan hukum Newton yang Sama. atau hukum Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0. Yang berikut, jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0, seperti penjelasan tadi, maka partikel tersebut kemungkinan ada bisa bantu Bapak? Saya Pak. Ya, silakan. Yang pertama benda dalam keadaan diam, dan yang kedua benda bergerak lurus beratur. Ya, yang pertama itu benda dalam keadaan diam, dan yang kedua itu benda bergerak lurus beraturan. Itu kemungkinan jika partikel atau gaya yang bekerja adalah 0, sigma F sama dengan 0. Yang berikut, persamaan di atas, persamaan yang sigma F sama dengan 0 itu, jika kita uraikan menjadi 3 komponen gaya, berarti ada 3, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di mana komponen tersebut itu masing-masing sumbu. Yang pertama, komponen sumbu X itu kita tulis dia persamaannya sigma F X sama dengan 0. Yang kedua adalah terhadap sumbu Y, di mana sigma F Y sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah sigma F Z. Keseimbangan statik itu kita bedakan menjadi 3, yaitu ada yang bisa bantu Bapak menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Yang pertama, kesetimbangan stabil. Kesetimbangan stabil ini terjadi apabila suatu benda diberikan gaya, maka posisinya akan berubah. Namun, bila gaya tersebut dihilangkan, maka posisinya akan kembali ke titik semula. Contohnya, benda yang memiliki kesetimbangan stabil itu adalah kursi malas dan kelereng di dasar mangkuk. Ya, baik, terima kasih. Kesetimbangan stabil itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kesetimbangan stabil terjadi apabila suatu benda diberikan gaya, maka posisinya akan berubah seperti yang disampaikan kemarin. Contohnya itu kursi malas. Kursi malas, terus sebuah kelereng yang diletakkan di dasar mangkok. Itu contoh dari kesetimbangan stabil, kesetimbangan yang pertama. Yang kedua, ada yang tahu? Yang kedua adalah kesetimbangan labil. Terjadi apabila suatu benda diberikan gaya, maka posisinya akan berubah. Namun, bila gaya tersebut dihilangkan, maka posisi tidak akan kembali ke titik semula. Contohnya, benda yang memiliki kesetimbangan labil adalah kelereng yang diletakkan di atas puncak mangkuk. Ya, dan itu adalah pengertian dari kesetimbangan labil, kesetimbangan yang kedua. Jadi dia punya gambarnya ini seperti ini. Sebuah kelereng yang kita letakkan di atas puncak dari sebuah mangkuk. Maka kelereng tersebut akan berusaha jatuh ke kiri atau jatuh ke kanan. Dia tidak akan kembali ke dia punya posisi. Dan yang berikut, yang ketiga kesetimbangan, ada yang bisa bantu? Kesetimbangan bergerak. Kesetimbangan yang di dalam benda, di mana jika pada benda diberikan gangguan yang mengakibatkan posisi benda berubah, dan setelah gangguan tersebut dihilangkan, benda tidak kembali ke posisi semula, namun tidak mengubah kedudukan titik beratnya. Contohnya, sebuah kelereng yang diletakkan di lantai datar. Ya, dan yang ketiga adalah kesetimbangan geometrik atau tegak yang disampaikan oleh kalian punya teman. Jadi contohnya sebuah kelereng, pada yang kita letakkan pada lantai dasar. Ketika kita berikan gangguan atau gaya, maka kelereng tersebut akan berpindah atau berubah. Namun dia tidak akan kembali kepada dia punya posisi awal. Oke, baik, yang berikut. Nah, ada contoh soal. Jadi kesetimbangan benda tegak ini Bapak ambil salah satu contoh soal, di mana contoh soal yang Bapak berikan itu disuruh menentukan tegangan tali pengikat beban di bawah. Jadi gambarnya ini adalah setimbang dengan dua buah sudut dan juga ada dia punya berat benda W 8 kg. Sudutnya ada 30 dan 60. Bapak minta dua orang untuk bantu Bapak bisa mengerjakannya
Silakan. Orang pertama Bapak kasih kesempatan. Siapa? Baik, silakan. Silakan tulis di papan tulis. Jadi di situ disuruh untuk mencari nilai tegangan T1 dan nilai tegangan dari T2. Ya, terima kasih. Baik, ada yang mau bantu Bapak untuk menjadi yang punya T2, silakan. Siapa? Ya, silakan. Terima kasih. Jadi nilai tegangan tali T1 itu adalah 40 akar 3 Newton. Dan untuk nilai tegangan tali T2 adalah 40. Baik, terima kasih. Maka ini saya membantu Bapak dalam mengerjakan soal. Baik, berikut kita akan masuk, dan ini pemahaman sedikit sebelum kalian masuk pada kalian punya pengerjaan LKPD. Jadi LKPD sudah memberikan tadi tugas kalian bentuk dalam kelompok, kurang lebih 3 kelompok, terus ikuti dia punya petunjuk yang tertera di LKPD, dikerjakan. Waktu kalian adalah kurang lebih masing-masing kelompok 5 menit. Setelah dikerjakan, kemudian kalian akan mempresentasikan kalian punya hasil pekerjaan di depan kelas. Dan kalau ada sanggahan dari kalian teman-teman, silakan. Jadi waktu sekarang kita pakai untuk pengerjaan LKPD. Waktu Bapak berikan, silakan. Jadi dalam kelompok. Dalam ya, kelompok 1 di depan sini. Kelompok 1 kelompok 2 mana? Nah, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di depan. Oke. Ya, jadi alat dan bahan yang kita gunakan di sini itu alat dan bahan yang kita jumpai dalam kita punya kehidupan. Tentunya kalau kita lihat pasti di dapur pasti ada. Oke. Jadi alat dan bahan mau berikan kepada kalian untuk kelompok. Silakan ikuti dia petunjuk pengerjaan. Silakan mengerjakan dia LKPD yang silakan itu.
Jadi dibaca dia punya arahan petunjuk, kemudian dikerjakan. Ya, kelompok 3 percobaan berhasil. Akan dilihat analisisnya dan isi kesimpulan. Ya, kelompok 1 sama berhasil. Silakan kita lihat hasil pengamatan. Kesimpulannya diisi. Kelompok 2 silakan. Oke, hasil. Silakan diisi dia punya hasil pengamatan kesimpulan. Ya, sudah? Kalau sudah kita bisa mulai. Kalau sudah kita bisa mulai. Ya, kelompok 1 silakan. Kelompok 1 silakan tampil ke depan. Silakan kelompok 1. Ya, kelompok yang lain sambil memperhatikan. Waktu dan kesempatan Bapak berikan, silakan. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan melakukan percobaan kesetimbangan benda tegar. Yang kami lakukan ini dengan alat dan bahan yang pertama garpu, gelas, dan logam. Yang pertama kami persiapkan alat dan bahannya, dan yang kedua kami selipkan koin di dalam garpu. Lalu usahakan posisi koin agak sedikit cenderung lebih pada lengkung bawah garpu. Kemudian apabila sudah terpasang dengan kuat, letakkan ujung koin yang sudah terselip di garpu tersebut hingga benda tersebut diam di tempat dan tidak terjatuh. Apabila masih terjatuh diulangi lagi, tetapi percobaan kami dilakukan dengan benar. Dan kenapa sehingga garpu dan koin bisa dilakukan dengan keseimbangan? Karena ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu konsep keseimbangan, yang kedua konsep titik berat, dan yang ketiga konsep momen gaya. Dari percobaan kami, kesimpulan yang kami dapatkan, sekilas kita melihat posisi dari garpu dan koin itu tidaklah sama atau seimbang. Namun sebenarnya posisi tersebut adalah seimbang. Posisi tersebut merupakan titik berat dari sistem tersebut. Titik berat adalah di mana gaya berat sebuah benda atau anggota benda tersebut bekerja. Dilihat dari samping, antara garpu dan koin seimbang karena simetris. Kemudian dilihat dari sisi lain, terlihat tidak seimbang, padahal posisinya adalah seimbang. Dan kesimpulan yang kami ambil dari percobaan tersebut adalah, dalam percobaan ada 3 konsep yang digunakan, yaitu konsep keseimbangan, konsep titik berat, dan konsep momen gaya. Keseimbangan adalah keadaan tidak bergerak atau keadaan suatu benda bergerak dengan kecepatan tetap.
keseimbangan dari percobaan yang dilakukan termasuk keseimbangan stabil. Terima kasih. Itulah hasil percobaan kami dan presentasi kami. Jika ada teman dan kelompok yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Ya, jika ada pertanyaan silakan. Kelompok 2 silakan bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami akan menanyakan tentang apakah ada alat lain yang bisa digunakan dari garpu. Terima kasih kesempatan yang ada kami. Baik, jawaban kami akan dijawab oleh teman kami. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ada, yaitu korek api, lidi, dan lain-lain. Terima kasih, itulah jawaban kami. Apakah menurut kelompok 2 pas? Pas. Terima kasih. Jika ada pertanyaan lagi, kami berikan. Ada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 3. Di sini kami akan bertanya, apakah bisa menggunakan alat lain selain gelas? Baik, pertanyaan kelompok 3 akan dijawab oleh kelompok kami. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dalam percobaan, kertas juga bisa digunakan. Terima kasih. Terima kasih, itulah jawaban singkat kami. Apakah menurut kelompok 3 pas? Pas. Terima kasih. Sekianlah presentasi kami. Kesempatan yang ada kami berikan kepada Pak Guru. Baik, jadi itu ada hasil kerja dari kelompok 1 yang telah disampaikan yang sudah respon balik oleh kelompok lain. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Ya, yang berikut kelompok 2. Kelompok 2 silakan, Bapak kasih waktu dan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang keseimbangan benda tegar. Dari percobaan yang akan kami lakukan, di sini ada gelas, uang koin, dan garpu. Dari percobaan yang kami lakukan ada 3 konsep yang bekerja, yaitu kesetimbang, titik bebas, dan momen gaya. Kesetimbang adalah keadaan tidak bergerak atau keadaan bergerak dengan kecepatan tetap. Yang kedua, kesetimbang yang termasuk dalam percobaan tersebut adalah kesetimbangan stabil. Karena pada percobaan dari garpu tersebut tidak terjatuh, sehingga disebut kesetimbangan stabil. Dari hasil pengamatan kami yang kami peroleh, sekilas kita melihat
Posisi garpu dan koin tidak seimbang, namun sebenarnya posisi tersebut adalah seimbang, karena posisi tersebut merupakan titik berat dari sistem tersebut. Titik berat adalah titik di mana gaya berat sebuah benda atau anggota benda tersebut bekerja. Dilihat dari samping antara garpu dan koin setimbang karena simetris. Kemudian dilihat dari sisi lain tersebut tidak seimbang, padahal posisinya adalah seimbang. Dari hasil penjelasan kami, jika ada teman-teman yang kurang mengerti, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan bertanya, selain garpu, gelas, dan koin, apakah ada benda lain yang bisa digunakan dalam kesetimbangan benda tegar? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab. Kesempatan kami berikan kepada teman-teman untuk menjawab. Keseimbangan benda tegar bisa diganti seperti cincin. Terima kasih. Kelompok 3 pas, kelompok pertama pas atau kurang? Pas. Jika ada teman yang mau bertanya, kami berikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan bertanya, apakah air dimasukkan dalam gelas bisa mempengaruhi garpu tersebut? Baik, kami akan menjawab. Kesempatan ada. Kami berikan. Jadi pertanyaannya, kalau air tidak masuk dalam gelas, kira-kira berpengaruh tidak terhadap dia punya titik keseimbangan? Ya, Maka dia tidak akan mempengaruhi pada garpu tersebut. Terima kasih. Jika ada teman yang bertanya, berikan kesempatan. Kalau tidak ada, kesempatan yang ada kami berikan kepada Pak Guru. ya baik. Itu hasil tampilan pekerjaan dari kelompok 2. Terima kasih sudah direspon balik oleh kelompok 1 dan 3. Untuk itu kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Ya, kelompok 3, silakan. Kelompok yang lain tolong perhatikan. Ya, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Baik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Di sini ada 3 alat yang disiapkan, yaitu yang pertama adalah garpu, gelas, dan koin. Pertama adalah selipkan koin di tengah salah satu garpu, lalu kaitkan tersebut dengan garpu yang lain. Usahakan posisi koin agak sedikit cenderung lebih pada lengan bawah garpu. Apabila sudah terpasang dengan kuat, letakkan ujung koin yang sudah terselip di garpu tersebut hingga benda tersebut diam di tempat dan tidak terjatuh.
hasil percobaan yang kami lakukan. Kesimpulannya, dari percobaan yang kami lakukan, ada 3 konsep yang bekerja, yaitu keseimbangan, titik bebas, dan momen gaya. Kesetimbangan adalah keadaan yang bergerak atau keadaan bergerak dengan kecepatan tetap. Kesetimbangan dari percobaan yang kami lakukan adalah kesetimbangan stabil, karena pada percobaan dari garpu tersebut tidak terjatuh sehingga disebut kesetimbangan stabil. Dari hasil pengamatan, sekilas kita melihat posisi garpu dan koin tidak seimbang. Namun, sebenarnya posisi tersebut adalah seimbang. Posisi tersebut maupun titik berat dari sistem tersebut. Titik berat adalah titik di mana gaya berat sebuah benda atau anggota benda tersebut bekerja. Dilihat dari samping antara garpu dan koin seimbang karena simetris. Kemudian dilihat dari lain tersebut tidak seimbang padahal sisinya adalah seimbang. Dari penjelasan ini, jika ada pertanyaan kami persilakan. Ya, silakan jika ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2, silakan. Waktu kesempatan ini. Ya, silakan. 1. Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan bertanya, apa bisa menggunakan alat lain selain gelas? Terima kasih. Pertanyaan akan dijawab oleh teman. Jadi percobaan ini apakah bisa dilakukan selain gelas? Bisa tidak? Itu maksud dari pertanyaan kamu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Bisa, dan bisa menggunakan botol aqua dan lidi. Terima kasih. Kelompok 1 pas. Jika masih ada pertanyaan lain kami persilakan. Kelompok 2 silakan mau bertanya. Silakan. Apakah gelas dibalik bisa melakukan percobaan tersebut? Terima kasih. Jadi pertanyaan, ketika gelas dibalik, kira-kira percobaan kesetimbangan benda tegak ini berhasil tidak? Bisa. Kesempatan ada berikan kepada kawan untuk menjawab. Menurut kami bisa, dan dia tidak akan terjatuh. Seperti salah contoh yang ditampilkan kelompok itu. Ada lagi pertanyaan? Masih ada lain kami persilakan. Jika tidak ada pertanyaan, kesempatan yang ada kami berikan kepada kalian untuk bertanya. Baik, terima kasih atas tampilan dari kelompok 3. Untuk itu kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Ya, jadi kita sudah melakukan praktikum kita mengenai keseimbangan benda tegak. Yang berikut adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian sudah berhasil melakukan kalian punya percobaan, dan berikutnya adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu konsep kesetimbangan benda tegak. Jadi konsep dari kesetimbangan benda tegak itu ada kurang lebih tiga konsep. Kalau kita berikan mengenai konsep, yaitu konsep dari titik berat, konsep dari kesetimbangan, dan yang berikut adalah konsep dari Momen gaya. yang berikut membuat karya melakukan konsep kesetimbangan benda tegak. Ya, karya yang kalian kerjakan tadi berhasil menggunakan gelas dan garpu. Ini adalah karya, hasil karya dari kesetimbangan benda tegak. Yang berikut adalah mempresentasikan hasil perkembangan tentang kesetimbangan benda tegak. Jadi kalian sudah mempresentasikan kalian punya hasil
praktikum di mana yang berpengaruh terhadap percobaan kalian itu telah Bapak sampaikan, titik berat, momen gaya, dan kesetimbangan. Jadi konsep dari kesetimbangan itu dari percobaan yang kalian lakukan itu ada 3 konsep. Seperti yang kalian sampaikan pada kalian punya percobaan. Baik, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini mengenai kesetimbangan benda tegar. Dan untuk pertemuan berikutnya itu kita akan masuk pada materi titik berat. Jadi ada kesetimbangan benda tegar, terus ada titik. Jadi itu materi yang akan kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Baik, jadi pertemuan kita cukup sampai di sini. Untuk mengakhirinya, Bapak minta satu siswa untuk pimpin kita dalam doa sebelum kita pulang. Silakan. Semua sebelum belajar pelajaran baru, kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak kami boleh kami dari awal pembelajaran hingga berakhir. Begitu kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Jadi cukup sampai di sini pertemuan, kita lanjut di pertemuan berikut. Selamat pagi.